Shalom Super Kids, apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes! Ibadah online Super Kids akan diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jadi adik-adik jangan sampai kelewatan ya, karena di situ kita akan belajar memuji Tuhan, berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, shalom. Wow, gimana kabarnya hari ini? Baik kan? Semangat gak? Semangat dong. Yang semangat boleh lambaikan tangannya. Oke, yang semangat kakak ajak yuk buat yel-yel Super Kids. Ayo semuanya kita ambil posisi ya. Udah siap semuanya? Siap kak? Apa kabarmu Super Kids? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Pakai gerakannya ya. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesusku. Bagiku Kau yang terutama. Lompat ya. Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hatimu, yang utama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Kau yang terutama. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesusku. Bagiku Kau yang terutama. Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hatimu, yang utama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Kau yang terutama. Tepuk tangannya ya. Yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hatimu, yang utama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Kau yang terutama. Lompat yang tinggi. Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hatimu, yang utama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Kau yang terutama. Bagiku Kau yang terutama. Bagiku Kau yang terutama. Kasih tepuk tangan yang meriah. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan sekali lagi dong. Luar biasa. Meskipun kita jatuh, Tuhan Yesus tetap ya nomor satu. Amin. 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 Meskipun jatuh, meskipun jatuh, dipukuli orang, dijauhi orang, orang, orang.
biasa semangatnya. Oke, karena sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kakak persilahkan adik-adik untuk duduk kembali. Kita siapkan hati dan pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Selanjutnya saya serahkan kepada kakak guru yang bertugas. Shalom Super Kids. Apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, Kak Kosi percaya adik-adik Super Kids hari ini semangat banget. Oke, sebelum kita memulai firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas puji-pujian Tuhan yang sudah bisa kami lakukan Tuhan. Terima kasih atas hari ini Tuhan, terima kasih atas kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan apa yang disampaikan nanti Tuhan bisa merema Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang berbicara Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay, sekali lagi aku mau sapa. Shalom. Shalom. Oke. Nah, hari ini Kak Kosi mau bercerita tentang sesuatu hal. Nah, hari ini judul firman Tuhan adalah tentang mujizat yang sungguh dahsyat. Apa? Mujizat yang sungguh dahsyat. Nah, apa sih Kak Kosi mujizat yang sungguh dahsyat? Mujizat yang sungguh dahsyat itu adalah mujizat yang tidak pernah nih kita pikirin sebelumnya. Mujizat yang tidak masuk akal, bahkan mujizat yang belum pernah terjadi sama sekali. Gimana ya? Ada yang tahu kayak gimana? Nah, Kak Kozi mau bercerita tentang tokoh yang namanya Yosua.
Ada yang tahu Yosua? Pasti tahu semua ya, karena di sekolah minggu sering banget nih tokoh Yosua ini diceritain. Nah, aku sih mau cerita di dalam Yosua 12 ayat 1 sampai 24. Nah, di ayat itu Yosua itu mengalami mujizat yang sangat dahsyat. Apa ayo, ada yang tahu enggak? Nah, mujizatnya adalah Yosua bisa mengalahkan 31 raja. Wow, keren gak? Itu berarti Yosua mengalahkan 31 bangsa. Keren ya? Biasanya kalau orang-orang, wah ada tuh Raja A mengalahkan Raja B, mengalahkan bangsa C. Tapi ini Yosua mengalahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 31. Keren gak? Keren. Dahsyat gak? Dahsyat. Nah, itulah yang dinamakan mujizat yang sungguh dahsyat. Jadi mujizat yang mungkin awalnya nih Yosua belum pernah berpikir kalau dia akan mengalahkan 31 bangsa. Tapi ketika ada Tuhan, ketika Yosua mau berserah sama Tuhan, Yosua bisa mendapatkan mujizat yang sungguh dahsyat. Nah, semua itu karena kuasa Tuhan. Siapa di sini yang mau sama kayak Yosua? Angkat tangannya. Oke, nah di sini ada banyak mujizat kesembuhan, supaya kita tuh selalu sehat, terus mujizat untuk sekolah, supaya nilai-nilai adik-adik tuh bagus, walaupun di rumah aja, sekolah terbatas, tapi adik-adik bisa selalu dapat ranking, dapat nilai yang bagus. Terus ada juga mujizat keluarga, misal supaya keluarganya selalu bahagia, keluarganya selalu diberkati, selalu sukacita, dan mujizat-mujizat yang lain. Nah, di sini Kak Kosi punya dua rahasia. Tapi rahasianya ini Kak Kosi membagiin ke adik-adik semua. Supaya adik-adik juga bisa mengalami mujizat yang sungguh dahsyat ini. Siapa yang mau? Siapa yang siap? Yang siap katakan saya. Oke, nah yang pertama, rahasia yang pertama ya. Rahasia yang pertama supaya kita bisa mengalami mujizat yang sungguh dahsyat. Yang pertama adalah bangkit dalam iman. Bangkit dalam iman. Maksudnya gimana sih? Nah, mungkin ya adik-adik sudah pernah nih pengen sesuatu hal. Adik-adik sudah pernah mengimani sesuatu hal. Tapi adik-adik karena nih udah lama banget adik-adik pengen. Terus sampai adik-adik itu udah yang capek buat berdoa. Udah yang kayak males buat berdoa. Buat apa sih aku minta lagi? Tuhan nggak jawab-jawab. Nah, jangan kayak gitu. Adik-adik harus bangkit dalam iman. Adik-adik harus membangkitkan iman adik-adik. Kenapa? Kita harus percaya karena ketika Tuhan sudah berfirman, ketika Tuhan sudah bilang iya, ketika Tuhan sudah bilang oke, itu pasti akan terjadi. Percaya? Adik-adik percaya? Yang percaya katakan yes, dahsyat. Oke. Nah, terus mungkin juga adik-adik mikir ya kayak yang hal sepele aja kadang tuh nggak terjadi kok Kak Kozi. Kadang tuh aku pengen hal kecil aja tuh nggak terjadi, gimana lagi hal yang besar, gimana mau mujizat yang dahsyat. Nah, itu adik-adik nggak punya iman berarti. Kalau adik-adik punya iman, adik-adik pasti bisa mendapatkan apa yang adik-adik doakan. Kenapa? Karena ketika Tuhan sudah berfirman, Tuhan pasti akan kerjakan. Nah, kayak Yosua ini ada di 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Nah, kayak Yosua itu adalah seseorang yang mempunyai iman yang besar. Dia mempunyai iman kalau dia pasti akan menang. Dia pasti akan mengalahkan bangsa-bangsa. Dan terjadi. Yosua bisa mengalahkan 31 bangsa. Keren kan? Itu kenapa? Karena Yosua punya iman. Karena Yosua punya iman yang sangat besar. Itu kenapa Yosua bisa diberkati sama Tuhan. Oke? Nah, di sini di 1 Yohanes 5 ayat 4 ini sudah jelas dibilang, kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Jadi kalau adik-adik bisa merasakan kayak yang kok hidupku kayak gini ya Tuhan.
kok nilaiku di sekolah kayak gini ya jelek terus, kok mau apa-apa berantem terus ya, kok kayaknya aku mau beli sesuatu susah banget ya. Adik-adik percayai, kalau adik-adik punya iman hal-hal seperti itu adik-adik bisa kalahkan. Karena seperti itu semua adalah hal dunia. Ketika kita punya iman, adik-adik misalnya adik-adik berdoa mau punya nilai yang bagus, pengen jadi ranking 1, dapat nilai selalu di atas KKM. Nah, ketika adik-adik punya iman, adik-adik mau belajar, Kak Kozi yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti akan kerjakan sesuatu. Kak Kozi percaya Tuhan Yesus pasti akan genapi, Tuhan Yesus pasti akan kerjakan itu. Nah, si Yosua ini juga keren loh adik-adik. Adik-adik tahu tembok Yeriko nggak? Tembok Yeriko? Tembok Yeriko tuh temboknya tuh sangat panjang, sangat lebar. Nah bahkan, Kak Kozi pernah baca ya, katanya tuh di atas tembok Yeriko tuh ada orang yang bangun rumah. Bayangin aja, tembok tapi di atasnya ada rumah, berarti lebar ya adik-adik ya. Nah tembok ini bisa diruntuhkan Yosua dan bangsa Israel. Gimana caranya? Didorong? Enggak ya, didorong juga kayaknya mustahil karena berat banget, harus pakai mesin berat mungkin ya. Nah tapi di sini enggak. Yosua dan bangsa Israel mengelilingi tembok itu. Berapa kali? Ayo ada yang tahu? Berapa kali? Ayo. Berapa kali? Nah totalnya ada 13 kali. Kok bisa 13 kali? Kenapa? Karena kan Yosua tuh mengelilingi 7 hari. Dalam 6 hari mereka hanya mengelilingi sekali. Nah di hari yang terakhir mereka mengelilingi 7 kali, jadi total 13 kali. Nah karena iman mereka yang besar, iman Yosua yang besar, maka runtuhlah tembok Jericho. Nah karena itu ketika Yosua punya iman yang besar, ketika kita punya iman yang besar, bahkan tembok Jericho pun, tembok-tembok masalah dalam kehidupan kita itu bisa runtuh. Gampang banget ketika Tuhan sudah bekerja, ketika Tuhan sudah ada dalam hidup kita, Tuhan pasti akan membuat kita selalu menang. Yang percaya katakan amin. Oke, nah rahasia yang kedua adalah penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus itu gimana sih Kak Kozi? Hidup kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan, puji-pujian, ucapan syukur, dan yang pasti kita harus percaya sama Tuhan. Di dalam Bilangan 27 ayat 18, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkan tanganmu di atasnya. Nah, di sini Tuhan berfirman sama Musa, katanya dia suruh mengambil Yosua ini sebagai seorang pemimpin. Kenapa? Karena Yosua ini memiliki hidup yang penuh dengan roh. Yosua tuh selalu pengen deket sama Tuhan. Yosua selalu berdoa, Yosua selalu memuji Tuhan, Yosua selalu membaca firman Tuhan. Yang pasti Yosua tuh selalu mengandalkan Tuhan. Maka dari itu, kenapa Yosua bisa menang? Kenapa Yosua bisa mendapatkan mujizat yang sungguh dahsyat ini? Karena Yosua itu penuh dengan Roh Kudus. Nah, Yosua pun juga ketika memutuskan sesuatu, Tuhan, aku mau melakukan ini. Yosua selalu bertanya sama Tuhan. Nah, kayak kita juga, misalnya kita mau beli sesuatu, adik-adik tanya enggak sama Tuhan? Ketika adik-adik mau jalan-jalan, adik-adik mau melakukan sesuatu, adik-adik melibatkan Tuhan enggak? Nah, ketika adik-adik mau melibatkan Tuhan, maka adik-adik bisa seperti Yosua, bisa mendapatkan kemenangan, bisa mendapatkan apa yang adik-adik doakan, apa yang sudah Tuhan janjikan di dalam hati, di dalam hidup adik-adik. Percaya? Yes, aku sih percaya itu. Oke, nah karena itu ketika adik-adik punya dua rahasia tadi, yang pertama adalah bangkit dalam iman, yang kedua adalah hidup penuh dengan Roh Kudus, maka kalau sih percaya Tuhan Yesus pasti akan kerjakan mujizat yang sungguh dahsyat. Dan kalau yakin pasti akan terjadi. Yang percaya katakan yes, 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 dahsyat. Oke, nah buat adik-adik yang mungkin merasa kayak yang, aku masih yang susah Kak buat berdoa. Aku masih susah Kak buat memuji Tuhan. Kadang tuh malu, kadang tuh mau berdoa tuh bingung Kak mau ngomong apa. Misalnya Kak udah ngomong terima kasih, udah bilang mengucap syukur, udah berdoa, udah gitu doang, gak bisa lama-lama. Nah kadang nih ada kayak gitu ya, Kak Kosi mau kasih tahu. Dulu Kak Kosi juga kayak gitu. Kak Kosi kalau berdoa tuh udah bingung, mau ngomong apa lagi ya mau berdoa.
Tapi ketika kita sudah punya hubungan yang dekat sama Tuhan, kita sering ngobrol sama Tuhan, kita sering berdoa, pasti nanti akan ada kata-kata yang biasanya kita nggak pernah ucapkan, yang biasanya kita nggak pernah keluarkan, kita bisa ngobrol bareng sama Tuhan, kita bisa lebih dekat lagi sama Tuhan. Nah, dengan cara apa sih awal-awalnya? Pertamanya kita harus gimana sih? Yang pasti adik-adik harus rajin berdoa. Adik-adik harus rajin memuji Tuhan. Adik-adik harus rajin membaca Alkitab. Nah, dan juga belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kak Kozi nih ya, kalau misalnya mau membeli sesuatu atau mungkin menginginkan sesuatu, aku sih pasti nanya Tuhan. Tuhan, kira-kira kalau Kak Kozi beli ini, perlu nggak ya? Kira-kira butuh nggak ya? Apa cuma pengen doang ya? Nah, Kak Kozi itu suka banget belanja. Kak Kozi suka banget beli ini itu. Tapi ketika Kak Kozi nggak menahan diri, Kak Kozi nggak tanya Tuhan, tuh pasti Kak Kozi beli ini. Tiba-tiba uangnya habis. Tapi ketika Kak Kozi tanya sama Tuhan, Kak Kozi mengandalkan Tuhan, Kak Kozi bisa tahu mana yang penting, mana yang butuh, mana yang cuma pengen doang, mana yang cuma lucu-lucu doang. Nah, ketika kita sudah dekat sama Tuhan, ketika kita tanya sama Tuhan, maka hidup kita akan semakin luar biasa dan semakin dahsyat. Oke? Nah, Super Kids, semuanya paham, semuanya mengerti tentang mujizat yang sungguh dahsyat ini, dan Kak Kozi percaya adik-adik sudah menerima mujizat yang dahsyat ini. Oke, kalau gitu kita akhiri firman Tuhan pada hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh Tuhan mengerti dan belajar tentang mujizat-mujizat-Mu Tuhan yang sungguh dahsyat. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan kami sudah menerima mujizat yang dahsyat itu Tuhan. Kami Tuhan mau seperti Yosua, kami mau Tuhan menjadi anak yang penuh dengan iman Tuhan, kami mau bangkit dalam iman Tuhan, dan kami mau Tuhan selalu dekat dengan Roh Kudus Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau yang mengurapi kami, Kau yang menjagai kami, Kau yang melindungi kami, dan Kau yang menyertai kami. Adik-adik angkat kedua belah tangan, kita mau berdoa ya, doa berkat. Diberkatilah adik-adik oleh Tuhan, diberkatilah keluarga adik-adik oleh Tuhan, diberkatilah sekolah adik-adik oleh Tuhan, diberkatilah pertumbuhan rohani adik-adik oleh Tuhan, diberkatilah apapun yang adik-adik doakan, pasti Tuhan genapi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.